Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Yati. Saya dari kelas TI 2 semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan analisis forensik digital aplikasi Dropbox pada Android sebagai bukti digital pada kasus pornografi. Smartphone adalah salah satu bukti perkembangan teknologi digital. Pada saat ini, smartphone juga mengalami perkembangan pada media penyimpanan. Salah satunya adalah media penyimpanan cloud. Salah satu aplikasi penyimpanan cloud adalah aplikasi Dropbox. Perkembangan media cloud storage ini tidak menutup kemungkinan akan mendapat dampak penggunaan yang bersifat negatif atau dapat digunakan sebagai media untuk tindak kejahatan seperti pornografi dan cybercrime. Penelitian ini menggunakan skenario percakapan terhadap kondisi aplikasi, diantaranya penghapusan data pada aplikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan mengacu pada proses investigasi dengan menggunakan metode National Institute of Justice atau disebut dengan NIJ. Metode ini untuk menjelaskan bagaimana tahapan penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui alur dan langkah-langkah penelitian secara sistematis sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada alat penelitian. 1. Perangkat keras. Di antaranya ada laptop Samsung. Yang kedua ada RAM 2 GB. Yang selanjutnya ada hard disk 320 GB. Selanjutnya ada smartphone Xiaomi Redmi 3. Lalu ada smartphone Samsung Galaxy. Selanjutnya sistem operasi Windows 7 64-bit. Mobile Edit Forensic Express Pro. Lalu ada Oxygen Forensik Dropbox versi 144.2.12. Lalu ada Facebook Messenger, ada Kingroot, dan yang terakhir Framaroot. Selanjutnya analisis data. Penelitian ini menggunakan data dari skenario dirancang untuk menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam penelitian ini seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Adapun contoh kasus yang mirip dengan simulasi yaitu seperti penyebaran video kasus Lunomaya. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada tersangka, pelanggan, dan penyidik. Nah, penyusunan skenario pada langkah ini, skenario yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersangka membuat akun Dropbox. Lalu tersangka memasukkan video asusila atau pornografi pada akun Dropbox. Selanjutnya tersangka menyebarkan link Dropbox kepada pelanggan. Nah, lalu pelanggan mendapatkan video. Lalu ada yang melaporkan kepada penyidik. Kemudian penyidik melakukan penyelidikan bahwa video tersebut adalah video asusila atau pornografi. Nah, yang kedua ada simulasi koneksi untuk lebih memahami dapat melakukan penelitian terhadap kasus forensik menggunakan aplikasi Dropbox. Berikut adalah kegiatan rinci yang dilakukan menggunakan aplikasi Dropbox sebagai petunjuk untuk mendapatkan barang bukti digital sesuai dengan yang diharapkan. Nah, yang pertama itu ada smartphone Xiaomi menginstal aplikasi Dropbox, lalu mendaftarkan akun Dropbox, kemudian akun Dropbox menambahkan foto atau video, lalu menggunakan Dropbox untuk mengirim link download foto dan video pornografi, kemudian menghapus semua foto dan video yang ada di akun tersebut.
Nah, selanjutnya alur pengembangan berikut merupakan desain alur pengembangan mendapatkan barang bukti digital dari penelitian yang akan dilakukan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada smartphone. Lalu yang dilakukan itu mengumpulkan data. Nah, seusai mengumpulkan data diterima. Lalu setelah data diterima, itu membuat akun. Setelah membuat akun, yaitu persiapan data. Setelah data sudah disiapkan, yaitu di cloning. Setelah itu mengambil data dan selanjutnya menampilkan data. Nah, selanjutnya yang keempat, rencana pengujian hasil aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan untuk menunjang penelitian ini berupa aplikasi USB konektor digunakan sebagai penghubung antara smartphone dengan PC. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan bantuan tool forensik. Tool yang digunakan adalah Oxygen Forensic dan Mobile Edit Forensic Pro yang dihubungkan dengan smartphone Xiaomi, Redmi, dan Samsung. Nah, di sini ada langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang pertama, mengunduh aplikasi Dropbox. Yang kedua, memasukkan foto dan video. Yang ketiga, melakukan root pada kedua smartphone. Yang keempat, pengujian pertama tidak menghapus foto dan video. Lalu yang kelima, pengujian kedua menghapus foto dan video. Yang keenam, menyiapkan software untuk melakukan extraction data. Yang ketujuh, proses pencarian barang bukti pada kedua smartphone. Selanjutnya yang kedelapan, menyiapkan barang bukti percakapan untuk dilakukan deskripsi. Yang kesembilan, analisa pada barang bukti foto. Yang kesepuluh, analisa pada barang bukti video. Yang terakhir, melakukan analisa pada barang bukti sebelum data dihapus dan sesudah data dihapus. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Analisis bukti tersangka. Hasil analisis pencarian barang bukti tersangka pornografi berupa smartphone Xiaomi, Redmi menggunakan aplikasi Dropbox. Diakuisisi menggunakan Mobile Edit Forensic Express dan Oxygen Forensic. Ditemukan barang bukti berupa foto dan video, email, dan akun milik tersangka. Di bawah ini ada tabel. Antaranya ada informasi Mobile Edit Forensic Express Pro dan Oxygen Forensic. Seperti yang terlihat di gambar, barang bukti tersangka menggunakan Mobile Edit Forensic Express dan Oxygen Forensic sama mendapatkan barang bukti berupa 4 foto dan 2 video. Namun, Mobile Edit Forensic Express mendapatkan barang bukti berupa akun Dropbox milik tersangka, sedangkan Oxygen Forensic tidak mendapatkan akun tersangka. Namun, Oxygen Forensic mendapatkan barang bukti berupa email milik tersangka. Namun, Mobile Edit Forensic Express tidak mendapatkan barang bukti berupa email milik tersangka. Selanjutnya ada analisis barang bukti pelanggan. Hasil analisis pencarian barang bukti pelanggan pornografi berupa smartphone Samsung menggunakan aplikasi Facebook Messenger. Diakuisisi menggunakan Mobile Edit Forensic Express dan Oxygen Forensic. Ditemukan barang bukti berupa foto dan video, akun, dan bukti transaksi informasi. Nah, di sini ada tabel. Antara lain ada informasi Mobile Forensic Express Pro dan Oxygen Forensic. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, hasil akuisisi barang bukti pelanggan menggunakan Mobile Edit Forensic Express dan Oxygen Forensic sama mendapatkan barang bukti berupa 4 foto dan 2 video, akun, dan bukti transaksi. Namun, Mobile Edit Forensic Express mendapatkan barang bukti berupa bukti teks milik tersangka dengan pelanggan. Sedangkan Oxygen Forensic tidak mendapatkan bukti teks tersangka dengan pelanggan. Setelah dilakukan analisis terhadap aplikasi Dropbox dan Facebook Messenger, menggunakan dua software yang berbeda, yaitu Mobile Edit Forensic Express Pro dan Oxygen Forensic. Dari perbandingan ini akan diketahui perbedaan dari fitur yang ditawarkan kedua aplikasi dan juga software yang digunakan. Berikut perbandingan
perbandingan hasil extraction. Perbandingan dilakukan menggunakan efisiensi waktu yang ada. Perbandingan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di tabel ini ada smartphone, software, physical extraction, dan waktu. Perbandingan waktu yang digunakan untuk akuisisi data dari kedua Oxygen Forensic Software, Mobile Edit Forensic Express Pro, dan Oxygen Forensic. Nah, yang kedua, perbandingan barang bukti yang didapat. Perbandingan dilakukan agar dapat melakukan analisa secara detail apa yang mengetahui barang bukti yang sudah didapat pada kedua aplikasi yang dilakukan akuisisi data. Nah, berikut ada tabel. Ini ada tabel perbandingan barang bukti. Berikut ada informasi Dropbox, lalu ada Facebook Messenger. Box itu menggunakan Xiaomi Redmi dan Facebook menggunakan Samsung Galaxy Young. Nah, di Dropbox ini untuk percakapannya tidak didapatkan, dan sedangkan di Facebook Messenger ini didapatkan satu bukti percakapan yang menggunakan Mobile Edit Forensic Express Pro, sedangkan yang menggunakan Oxygen Forensic tidak didapatkan. Nah, selanjutnya email. Dari Dropbox sendiri itu ditemukan, dan dari Facebook Messenger dua-duanya tidak didapatkan. Nah, selanjutnya gambar. Sama-sama didapatkan 4 gambar. Dan video sama-sama didapatkan 2 video. Audio semuanya tidak ditemukan. Hingga perbandingan software pada akuisisi data forensik. Perbandingan dilakukan dengan 2 software yang berbeda agar tidak dapat mengetahui kemampuan kedua software tersebut. Perbandingan software dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, yang pertama itu ada performance atau kinerja. Mobile Edit Forensic Express Pro. Saat melakukan akuisisi data smartphone, software akan melakukan extraction secara otomatis meskipun smartphone dalam kondisi root atau tidak. Waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi data adalah 240 sampai 300 menit, sedangkan Facebook Messenger waktu yang dibutuhkan 60 sampai 120 menit. Nah, untuk Oxygen Forensiknya, saat melakukan akuisisi data akan muncul 2 pilihan sebelum data smartphone akan diakuisisi, yaitu default mode dan advanced mode. Waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi data pada aplikasi Dropbox adalah 300 menit, sedangkan untuk Facebook Messenger dibutuhkan 120 sampai 180 menit. Yang kedua, jenis analisis ada informasi. Nah, Mobile Edit Forensic Express Pro-nya, hasil extraction data yang keluar akan berbentuk folder dan file yang disimpan dan diekspor langsung ke dalam laptop, komputer atau PC. Sekaligus terdapat juga rangkuman hasil extraction yang berbentuk file dengan format PDF. Hasil yang didapatkan dari smartphone pelaku Xiaomi Redmi 3 dengan aplikasi Dropbox. Data yang didapatkan adalah bukti gambar, bukti video, sedangkan untuk smartphone pelanggan dengan aplikasi Facebook Messenger, data yang didapatkan bukti foto, bukti video, dan bukti percakapan, bukti transaksi. Nah, untuk Oxygen Forensiknya, hasil extraction data yang dihasilkan akan tersimpan di software tersebut dan tidak melakukan ekspor secara otomatis ke penyimpanan laptop. Hasil yang didapatkan dari smartphone pelaku dengan aplikasi Dropbox, data yang didapatkan bukti gambar, bukti video, sedangkan untuk smartphone pelaku dengan aplikasi Facebook Messenger, data yang didapatkan adalah bukti foto, bukti video, dan bukti transaksi. Nah, yang ketiga ada efisiensi. Ketika dilakukan proses extraction, data dengan kapasitas penyimpanan smartphone 16 GB dapat selesai dalam waktu kurang lebih 60 sampai 120 menit. Nah, untuk Oxygen Forensiknya, ketika dilakukan proses extraction data dengan kapasitas penyimpanan smartphone 16 GB dapat selesai dalam waktu 2 sampai 4 jam. Nah, yang
Yang keempat, ada keakuratan data. Jika untuk kasus forensika digital, software ini sangat membantu dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan. Data yang diperoleh akan dilakukan reporting secara otomatis oleh software, namun memiliki kekurangan. Data tidak semua bisa didapatkan sebagai barang bukti. Dari perbandingan antara Dropbox dan Facebook Messenger yang lebih akurat menggunakan software ini adalah Facebook Messenger, karena data Facebook Messenger tersimpan di smartphone. Untuk kasus forensika digital, software ini sangat efisien dan akurat karena semua data bisa didapatkan, namun juga memiliki kekurangan, harus melakukan ekspor data secara manual dan melakukan reporting data secara manual, sehingga dapat mengurangi waktu untuk melakukan penyelidikan. Dari perbandingan, aplikasi Dropbox lebih efisien. Perbandingan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa software yang digunakan untuk melakukan extraction data dapat berpengaruh dalam mendapatkan data penting sebagai barang bukti untuk kepentingan kasus penyelidikan forensika digital. Oksigen forensik mempunyai waktu yang kurang efisien untuk melakukan extraction data, begitupun dengan hasil yang didapatkan tidak langsung melakukan ekspor ke dalam penyimpanan laptop. Sebaliknya, Mobile Edit Forensic Express Pro dapat melakukan extraction data yang lebih cepat dan juga mampu membuat reporting secara otomatis, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penyelidikan dalam kasus forensika digital. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.